Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke tutorial Power BI ya. Dan lama sekali saya juga nggak membuat tutorial mengenai Power BI. Dan menurut saya Power BI ini sudah mulai banyak digunakan teman-teman di Indonesia. Buktinya dari tutorial saya yang lalu mengenai Power BI juga sudah mulai ada peningkatan untuk yang melihat di channel saya. Jadi kemarin saya putuskan untuk mencari satu data, raw data yang kebetulan saya dapat dari teman penanya yang menanyakan tentang Excel, tetapi data tersebut saya lihat bisa kita pakai untuk latihan di Power BI ya. Jadi saya membuat satu folder dengan nama Power BI Project. Kemudian ini adalah datanya, raw datanya berasal dari Excel, raw data.xlsx. Jika kita buka sebentar, kita coba lihat sekilas ya sebelum kita olah datanya di Power BI. Kita mempunyai 3 sheet ya di sini. Yang pertama customer, kedua order, kemudian adalah phone number. Jika kita lihat di sini customer isinya adalah informasi mengenai customer baik ID, nama, jenis kelamin, kota, negara. Kemudian ada order. Di sini ada ID, customer, order date, produk, quantity, unit price, total cost, dan order kategori. Kemudian yang terakhir ada phone number. Jadi ada 3 sheet yang nanti bisa kita masukkan ke dalam project di Power BI kita. Oke, step pertama kita nanti akan masukkan data ini ke dalam Power Query yang ada di Power BI. Jadi ini saya close dulu. Seperti ini ya, saya downshift saja. Oke, ini adalah file saya dan saya akan buat satu file Power BI dulu ya. Untuk sebentar. Baik, ini adalah file Power BI kita dan tutorial ini hanya menyajikan satu langkah simpel ya, karena memang sengaja saya pecah-pecah menjadi banyak bagian pecahan kecil-kecil agar kita bisa belajar juga cara step by step bagaimana membuat Power BI-nya. Di sini kita belajar bareng ya istilahnya. Jadi hajat kita atau tujuan kita di tutorial pertama ini adalah bagaimana cara memasukkan data atau get data dari file Excel ke dalam Power Query yang ada di Power BI. Jadi yang harus kita lakukan adalah setelah kita membuat sebuah file dengan nama file Power BI, kemudian kita save dulu ya. Save, kemudian kita kasih nama misalnya PBI latihan 1, ini aja ya. Kemudian kita letakkan di folder yang sama dengan folder yang sudah kita buat tadi di download ya. Saya tadi taruh di download PBI Project 1, kemudian saya save dengan Power BI file atau PBIX ya. Saya klik save. Oke, sudah tersimpan dengan nama PBI latihan 1. Kemudian ini saya tambahkan saja di sini get data seperti ini ya. Jadi nanti bisa kita duplikasi sesuai stepnya. Jadi dengan beberapa sheet yang ada di sini atau tab yang ada di sini, teman-teman bisa mencari atau men-tracking. Ada beberapa video tutorial yang nanti kita buat ya. Oke, langsung saja kita klik pada get data, kemudian klik pada Excel workbook. Kita harus arahkan ke folder yang kita letakkan di mana file Excel tadi ya, yaitu di Power BI Project 1. Kita double klik pada raw data seperti ini. Kemudian akan muncul jendela Power Query di Power BI. Oke, kita tunggu sebentar, muncul untuk jendela Power Query-nya. Dan oke, nanti akan kita ambil beberapa sheet saja yang kita perlukan. Kita tunggu, kita ambil mungkin untuk customer, kemudian untuk order, dan mungkin tadi adalah phone number ya. Jadi ada 2 sheet lain yang tadi kita lihat mungkin di hidden sama pengirimnya. Jadi kita tidak memerlukan itu juga. Kita load 3 file ini atau 3 sheet ini ya. Kita klik pada transform data. Kita akan cek satu persatu datanya ya. Oke, kita coba cek dulu jendela Power Query-nya sudah muncul ya, Power Query Editor di sini Power BI, dan kita mempunyai satu yang pertama phone number, OMRRTS ini mungkin saya pakai teks saja ya, karena ID biasanya ada yang mengandung teks, jadi saya ganti saja dengan teks di sini ya. Kemudian replace current, kemudian kita pilih untuk ini mungkin yang ya, oke, nggak apa-apa lah. Oke, untuk phone number tetap teks. Oke, kita beralih ke order. Kita coba di sini OMRTS ini kita ganti juga dengan teks ya. Teks karena nanti ini lebih mengarah ke ini ya, ke apa namanya, ke ID kayaknya. Jadi
Jika kita lihat pada baris pertama ini seperti tadi adalah header di sheetnya, jadi kita promote as header dulu ya. Kita klik pada pojok kiri atas di tampilan sheetnya di sini, kemudian use first row as header. Jadi first row-nya akan menjadi header, kemudian kita cari customer, ini kita ganti teks saja, number kita ganti dengan teks, kemudian replace current kita klik OK. Date sudah betul, produk sudah teks, quantity sampai total cost juga sudah number, large, order kategori juga sudah mempunyai tipe teks. Jadi kolom yang lain tidak kita butuhkan, kita delete saja sampai sini ya. Tekan shift kemudian klik pada keyboard, kemudian kita klik kanan, remove column. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa melakukan hal sebaliknya ya. Kita undo dulu untuk stepnya yang tadi kita lihat di sini. Jadi kita klik dan blok mulai OMRTS di sini, kemudian scroll sampai ke order kategori, tekan shift seperti ini, kemudian klik kanan, remove other column. Hasilnya adalah sama ya. Kita coba balik lagi ke phone number tadi, mungkin yang baris pertama, udah benar ya. Baris pertama sudah ada di kolom. Kita balik lagi ke customer, kita cek satu-satu juga. Oke, nama kolomnya sudah betul. Kita tinggal mengganti ID dengan teks saja di sini. Kita ganti dengan teks ya, seperti ini. Replace current, ini sudah teks. Kemudian kolom 6 ini apa saya nggak tahu. Kita nggak perlu yang ini karena ada duplikasi kayak ini ya. Male female nih kayak sudah ada tadi di depan ya, male female. Jadi kita hanya perlu sampai negara di sini. Kita klik negara sampai ID, tekan shift ya, kemudian klik kanan, pilih pada remove other column. Oke, seperti ini data kita sudah selesai di load di Power Query. Kemudian nanti pada tutorial berikutnya kita akan coba untuk menganalisa tabel yang ada di sini dan kita coba hubungkan, atau kita membuat data modeling di mana ada kemungkinan untuk menghubungkan antara ketiga tabel di sini. Oke, setelah selesai kita klik pada close and apply di sini ya. Close and apply lagi, kita pilih. Oke, kita lihat nanti tabel kita akan muncul di sini. Apply changes ya. Ya, sudah terload. Kita tunggu sebentar. Nanti tabel kita akan muncul di sisi kiri dari layar ya. Kita tunggu sebentar. Power Query masih meload atau membaca datanya. Mana datanya? Oke, ya sudah selesai. Kita coba geser sedikit untuk ininya, layarnya ya. Ya, seperti ini. Iya, sudah muncul di ini ya, di sisi kanan layar teman-teman ya. Ini adalah tabel-tabel yang kita buat, dan dari sini nanti kita berangkat membuat latihan-latihan sederhana ya. Baik, demikian tutorial kali ini bagaimana cara mengambil data atau get data dari file Excel. Dan berhubung sudah maghrib, kita cukupkan dulu teman-teman ya. Nanti selepas maghrib atau mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi untuk membuat latihan sederhana ini. Insya Allah akan menarik pembahasan di Power BI ini. Kita lakukan step by step, belajar bersama di sini. Sebelum kita akhiri tutorial ini, ada satu yang terlewat kan teman-teman. Saat kita klik pada jendela Power Query di sini ya, kita klik pada data, atau kita bisa langsung klik kanan pada tabel yang di sini, kemudian kita klik pada edit query seperti ini ya. Jadi ini teman-teman, untuk teman-teman nanti yang mendownload file ini di link deskripsi ya, di file ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah di sini ya, pada step source di sini, teman-teman harus perhatikan pada file.content di sini. Ini adalah URL atau alamat dari file Excel di mana saya menyimpannya. Jadi si Power BI atau Power Query yang ada di Power BI akan selalu merefer pada URL di sini. Dan nanti saat teman-teman mendownload file dari link yang saya sertakan di deskripsi, tentu saat teman-teman download dan teman-teman ekstrak ya, teman-teman jadikan satu folder, tentu alamat ini tidak lagi seperti ini, user download PBI project seperti ini ya. Akan tetapi tentu akan sesuai dengan di mana teman-teman meletakkan si foldernya. Jadi triknya adalah
nanti teman-teman harus menandai di sini pada setiap tabel. Di sini ada 3 tabel yang sudah kita load ya. Yang pertama adalah teman-teman cek dulu, kita pergi ke folder yang tadi ya, Power BI tadi ya. Ini teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih pada properties ya. Kalau teman-teman ada di punya atau memakai Windows 11, langsung saja bisa copy URL. Tapi karena saya memakai Windows 10, jadi saya klik pada properties. Di sini teman-teman akan punya alamatnya di sini, C user bla 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 bla. Yang harus teman-teman lakukan adalah copy yang ada di sini ya. Setelah teman-teman buka di properties, copy ya, blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard. Teman-teman lakukan hal yang balik lagi ke Power BI, kemudian balik lagi ke step source di sini tadi, ganti yang ini ya, C bla 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 sampai project 1 di sini. Jangan hilangkan yang / dan rowdata.ls ini, karena namanya pasti sama ya, masih nggak berubah, dan tandai dia masih di-update dengan double quote dan double quote gitu teman-teman ya. Lakukan hal yang sama untuk item-item yang lain ya, untuk yang order juga ya, klik pada order, kemudian klik pada source. Nah, di sini teman-teman juga harus ganti. Yang phone number juga seperti itu, klik pada source, kemudian teman-teman ganti ini sesuai apa yang ada di properties tadi. Kenapa harus diganti? Karena saat ini tidak diganti, maka si Power BI akan mencari pada drive C, kemudian folder user lagi, downloads, dan Power BI Project 1. Yang dikhawatirkan adalah letak teman-teman meletakkan hasil downloadan tadi tidak sama dengan URL ini, sehingga si Power BI ini tidak akan bekerja tidak bisa meload data saat dibuka di laptop teman-teman sekalian. Oke ya, demikian teman-teman ya. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.